Baik, kita mulai saja. Ini subnya seperti ini. Oke. Nih, ya. Jadi mata kuliah ini apa? Pertama membahas mengenai apa sih arsip audiovisual, kemudian konsepnya seperti apa, dan perkembangan arsip audiovisual itu seperti apa. Termasuk juga misalnya kapan sih media audiovisual itu diakui sebagai bahan arsip. Nah, siapa yang mengakui? Nah, kemudian bagaimana standar internasionalnya seperti apa ya? Ini. Kemudian nanti juga saya akan bicara mengenai penggolongan ya, still image, mapping image, sound recording. Jadi foto, film dan rekaman suara ya. Jadi ini lingkup dari kajian arsip audiovisual ya. Oke. Nah, bentuk medianya apa saja? Ya, apakah yang lama itu kita masih menggunakan media pita kaset ya. Kemudian berkembang ada media piringan ya, mulai CD, DVD dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini pengolahan ya, mulai dari identifikasi sampai bagaimana melindungi informasi ya, arsip audiovisual itu dan bagaimana memberikan pelayanan kepada user, pada pengguna. Jadi itu lingkup dari manajemen arsip audiovisual ya. Nanti ini saya kirim ke grup subnya ya. Jadi lengkap termasuk referensinya itu ya. Oke, baik kita lanjut. Jadi ini lingkupnya. Nah, kemudian pokok-pokok bahasanya apa saja ya. Jadi pertama nanti saya akan bicara mengenai ini ya, konsep-konsep dasar ya. Tadi sudah sedikit saya singgung mengenai apa sih arsip audiovisual ya. Bagaimana audiovisual sebelum menjadi arsip, siapa saja yang menyimpan, lembaga-lembaga mana saja yang menyimpan dan seterusnya sampai diakui oleh dunia, oleh UNESCO bahwa media rekam ya dengan informasi ya yang terkandung di dalam audiovisual itu diakui sebagai arsip itu. Nah, kemudian berikutnya saya akan bicara mengenai tipologi. Jadi tipologi ini nanti kita bicara tentang arsip audiovisual yang disimpan di luar lembaga kearsipan. Nah, bentuknya seperti apa, tujuannya untuk apa dan seterusnya. Nah, yang terakhir untuk pemahaman konsep, ini nanti saya akan bicara mengenai ini, profesi. Apakah ada profesi arsiparis atau record manager arsip audiovisual? Coba nanti kita lacak ini ya. Kalau ada, bagaimana? Asosiasinya itu seperti apa? Nah, kalau ada asosiasinya pasti ada kode etik, ya, ADART dan seterusnya ya. Ya seperti kalau arsip konvensional itu kan kita ada AAI, Asosiasi Arsiparis Indonesia, itu lebih ke general. Jadi satu institusi yang memayungi profesi kearsipan di Indonesia ya. AAI itu ya. Oke. Ya, walaupun sebenarnya AAI dalam konteks Indonesia itu masih ada kehadiran negara karena pengurus-pengurusnya bukan betul-betul arsiparis, tapi beberapa pejabat di lembaga kearsipan ini ya. Ini tentu berbeda dengan apa yang disebut asosiasi di beberapa negara, misalnya di Singapura, Australia, itu betul-betul memang dia profesional. Memang dia arsiparis, memang dia record manager. Tapi di tempat kita itu berbeda. Ini, apakah itu merupakan hegemoni negara ya terhadap profesi arsiparis atau tidak? Saya tidak tahu ya. Nanti kalau ada yang mau menulis proyek akhir tentang profesi arsiparis, ya saya siap membimbing ya, dan juga menunjukkan beberapa referensi ya. Misalnya nanti Anda mau membuat proyek akhir ya,
tentang profesi kearsipan ya, nanti fokusnya ke AAI, Asosiasi Arsiparis Indonesia, dengan membandingkan dengan misalnya asosiasi di negara yang lain. Itu menarik ya, karena Anda sudah tingkat sarjana ya, jadi tidak lagi tingkat diploma. Jadi antara praktek dan teori itu harus betul-betul seimbang ya, paling tidak praktek 60%, penguasaan teori 40% itu harus mendalam ya. Ini tentu berbeda dengan diploma ya. Anda sudah ke jenjang yang di atasnya ya, jadi program sarjana ya. Oke, nah mudah-mudahan nanti 4-5 tahun ke depan ya kemungkinan dibuka untuk program setingkat S2 ya di sekolah vokasi ya. Karena syaratnya kalau misalnya membuka program S2 itu harus minimal ada 6 doktor ya, dosennya itu harus ada 6 doktor ya. Nah kebetulan saat ini beberapa dosen-dosen saudara sedang menempuh studi S3-nya, nanti mungkin 3-4 tahun lagi dosen-dosen saudara sudah sebagian besar doktor, dan kalau sudah memenuhi syarat kemungkinan besar akan dibuka program S2 terapan ya. Jadi Anda nanti bisa melanjutkan ke S2 dan seterusnya. Nanti kalau sudah ada guru besar satu itu bisa membuka S3 ya, S3 terapan ya di Universitas Gadjah Mada ya. Ini mungkin untuk S3 mungkin 6-10 tahun ke depan ya. Dan 6-10 tahun ke depan mungkin Anda sudah S2 ya. Kalau nanti Anda mau kembali lagi menjadi dosen di alma mater saudara, nanti silakan ya. Nanti ada biasanya ada pembukaan lowongan untuk dosen ini ya. Oke. Nah, kemudian yang bagian berikutnya ini masuk ke intinya ya, ke ini. Jadi mengelola arsip audio visual. Jadi mulai dari seleksi, handling, penanganan, pengelolaan, kemudian cara penyimpanannya, kemudian bagaimana menyusun finding aid-nya, ya, dan juga bagaimana merawat ya arsip audiovisual yang disimpan di lembaga kearsipan, ya. Nah, fokus kita nanti 3, yaitu arsip rekaman suara, arsip film, mapping image, dan kemudian still image, foto. Jadi ini nanti kita fokusnya ke 3 ini ya. Dan untuk yang rekaman suara itu saya sudah membuatkan videonya di channel saya. Anda bisa kalau mau bisa nanti saya tunjukkan playlistnya. Jadi yang sudah saya buat ini sound recording sama still image. Ini ada di channel saya. Coba kalau Anda mau tengok-tengok dulu. Ya, nanti setelah kuliah selesai akan saya kirimkan ya subnya ini, termasuk link yang bisa Anda gunakan untuk belajar dasar dulu ya. Oke, sebelum nanti Anda membaca beberapa referensi yang saya anjurkan di bagian terakhir. Nah, untuk yang ini mapping image ini sedang saya siapkan, nanti juga akan saya unggah di channel saya dan Anda juga nanti bisa melihat ini ya, itu. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan. Kemudian setelah itu praktek. Jadi Anda praktek nanti ya, praktek arsip sound recording, nanti mungkin bahan-bahannya akan dikirim oleh Pak Bram. Kemudian Anda mencoba membuat mulai dari bagaimana menyeleksi dan seterusnya. Jadi prakteknya 3 ini. Jadi arsip rekaman suara, ada yang ini media kaset, ini yang lama, kemudian ada media piringan digital, CD, DVD, kemudian arsip still image, ini foto. Ya mungkin yang dipraktekkan ini karena fotonya bisa dikirim langsung. Kalau ini saya tidak tahu ya, kemungkinan juga bisa. Kemudian yang arsip film ini juga beberapa
ya dalam bentuk CD, DVD, tapi untuk soft filenya juga sudah ada ya. Semuanya soft filenya sudah ada, nanti bisa dipraktekkan. Ya nanti yang mengatur Pak Bram ya mengenai praktek ini, apakah dipraktekkan semua atau satu atau dua ya itu ya. Oke, jadi nanti setelah ini, jadi sebelumnya, jadi setelah ini, jadi setelah saya memberikan pengantar teori semua ini ya, kemudian ujian tengah semester, nah baru setelah itu dilanjutkan Pak Bram untuk praktikum ketiga bagian ini ya, arsip rekaman suara, kemudian arsip foto dan arsip film ini ya. Oke. Itu. Nah, ini beberapa referensi yang minimal ya Anda baca ya, minimal Anda baca, dan ini bisa Anda temukan ya. Ini yang induk ini ya, Audio Visual Archive ini buku lama tapi cukup lengkap ya, ada sound recording, ada apa namanya film ya, tapi buku ini cukup tebal ya, 400 sekian halaman ya. Dan ini saya menjumpai ketika saya menguji D3 TA dan kebetulan mengambil tema arsip audiovisual, dia juga mengacu pada bukunya ini ya, Ellen Harrison ini ya, karena buku ini cukup lengkap dan saudara bisa mengunduhnya ini. Nanti saya kirimkan linknya subnya termasuk ini linknya. Ini diterbitkan oleh UNESCO. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini bukunya Mas Imam Gunarto. Nah ini ditulis 2 orang, judulnya Manajemen Rekod Audio Visual. Nah, ini terbitan dari UT, Universitas Terbuka. Anda bisa menemukan ini di arsip universitas, UGM, ya, di referensi, coba tanya di sana, itu ada, ya. Kalau Anda mau ke UT Yogyakarta, itu jalan ke Parangtritis ya, kalau nggak keliru, ya itu kan ada kampus UT. Dan di sana ada perpustakaan, Anda bisa coba masuk ke sana untuk membaca buku ini ya. Ini Mas Imam Gunarto itu alumni UGM. Ya. Nah, sekarang dia menjadi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini Mas Imam Gunarto ini baru saja dilantik. Ini adik kelas saya ya, di FIB, dia juga lulusan FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Oke. Ini nanti Anda cari ya, atau pinjem teman-teman di seperti Mas Herman, Bu Ika dan lain-lain itu mungkin punya, atau Mas Heri ya di arsip universitas ya, dan beberapa teman-teman di arsip universitas itu pernah mengambil D4 di UT, dia pasti punya buku ini ya. Coba Anda nanti kontak atau hubungi di arsip universitas, coba tanyakan. Nih. Nah, kemudian yang ketiga, ini bukunya Ray Edmondson, ini Audio Visual Archiving, Filosofis, dan seterusnya. Ini bisa Anda unduh di sini. Ini kebetulan saya punya link penulisnya sendiri, Ray Edmondson. Ini dia membuka mempunyai bukan web ya, dia mempunyai ini ya, akademi, saya lupa ya. Jadi nanti Anda klik sini aja, nanti langsung Anda bisa mengunduh ini bukunya Ray Edmondson ini ya. Ini linknya dia ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini Peter Stockinger, ini Audiovisual Archive. Ini untuk yang Audiovisual Archive media digital. Ini tidak ada di perpustakaan ya. Dan kalau Anda mau beli, ini ada di Amazon ya, tapi nggak usah beli, mahal. Dan saya punya soft filenya, jadi kalau beli soft filenya itu lebih murah daripada hard copy ya, dalam format PDF. Nanti kalau Anda tertarik bisa
kontak lewat WhatsApp ya, lewat grup ya. Mungkin saat ini tidak Anda gunakan. Nanti kalau Anda misalnya mau menulis proyek akhir dan kebetulan Anda mengambil tema arsip foto atau arsip sound recording ya, buku ini sangat berguna ya bagi Anda. Itu di referensi yang wajib Anda baca. 3 ini, 1, 2, 3 ya. Nih ya, yang ini apa namanya? Boleh Anda baca, boleh tidak ya. Nanti kalau Anda tertarik bisa kontak saya untuk soft file-nya PDF ini. Ya, ini yang terbaru, jadi dua-duanya. Ini sudah edisi ketiga ya. Ya, ini edisi ketiga. Ini edisi pertama itu tahun 1999 kalau tidak keliru. Dan edisi ketiga ini sudah ada beberapa tambahan penting yang terkait ini arsip audio visual ini ya. Itu. Oke. Nah, ini evaluasi. Jadi separuh-separuh. Jadi saya evaluasinya itu 50 total. Ya, seperti biasa, Anda dulu pernah mengikuti arsip elektronik. Ya. Jadi nanti ada tugas. Ya, tugas itu bobotnya 10. Kemudian ada kuis, bobotnya 15. Kemudian UTS, bobotnya 25, jadi 50. Nanti yang 50, Pak Bram. Ya. Oke. Apakah bentuknya laporan praktikum atau apa? Ya, nanti coba ditanyakan Pak Bram kalau nanti ini sudah diambil alih atau dipegang Pak Bram ini. Jadi nanti saya ada tugas, ada kuis, ada ujian tengah semester. Nah, ketiganya ini nanti dikerjakan di ELOK UGM. Ya, nanti saya berikan enrollment-nya. Jadi metode yang saya gunakan itu 1 synchronize. Ya, jadi ini Zoom ini synchronous ya, ini kemudian yang ELOK itu kan asynchronous ya. Ini jadi itu yang saya gunakan. Nanti untuk tugas-tugas ini dan apa yang harus Anda baca dan seterusnya itu nanti akan saya tunjukkan di ELOK ini ya. Dan kemungkinan untuk kuliah lewat Zoom ini mungkin 2 atau 3 kali ya, nanti akan saya beritahu ya, kapan Anda harus akses ELOK, kapan Anda harus akses Zoom ini ya. Jadi mungkin 2-3 hari sebelum kuliah dimulai Anda akan saya beritahu tentang media ELOK atau Zoom ini ya. Itu. Oke. Jadi ini pembagiannya seperti ini. Jadi nanti nilai dari saya itu maksimal 50. Ya. Nilai dari Pak Bram maksimal 50. Nanti setelah itu digabung, kemudian dikonversikan ya seperti biasa. Ini konversi ini. Ya misalnya Anda dari saya dapat 40, dari Pak Bram dapat 40, berarti 80. Berarti ya Anda mendapat B. Ini ya bobotnya 3. Nanti ini yang mengatur nanti Pak Bram ya bagian terakhir ya untuk penilaian arsip audio visual ini ya itu ya. Jadi ini pengantar ya, jadi itu subnya ya, satuan acara perkuliahannya ya. Jadi lingkupnya seperti itu, tugas-tugas yang harus Anda kerjakan dari saya itu ada tugas ya, ini bobotnya 10, kemudian kuis, ini kuis seperti biasa ya di ELOK itu, kemudian ujian tengah semester ini dari saya. Nah, dari Pak Bram kemungkinan ini laporan praktikum ya, ini tuh, oke. Nah ini konversinya tadi sudah. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau kuliah lewat Zoom, ya, jadi Anda harus datang tepat waktu ya. Tadi saya lihat tepat waktu semua ya. Jadi nanti kalau saya menyelenggarakan kuliah lewat Zoom, Anda harus datang tepat waktu, ya.
Jadi kalau Anda terlambat 15 menit, saya keluarkan dari room. Ini, ya. Nah, kemudian selama perkuliahan menggunakan Zoom, Anda wajib mengaktifkan video kecuali diminta untuk tidak mengaktifkan seperti tadi, ya. Oke, jadi Anda boleh mengaktifkan ya seterusnya sampai kuliah selesai, atau Anda meng-off-kan ya kalau sudah diizinkan oleh dosen yang bersangkutan, ya. Jadi nanti kalau subsidi kuota internet dari Kemendikbud sudah sampai ke tangan Anda saya kira tidak terlalu terbebani ya kalau meng-on-kan videonya ya ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini dari kalau lewat elok ya, ini biasanya untuk tugas-tugas ya, dan praktikum mungkin dikerjakan di elok ya atau di Zoom. Kalau yang praktikum nanti ini tergantung Pak Bram ya. Ini. Ya, kalau di elok Anda harus ini login ya. Jadi misalnya hari ini kuliah jam 9. Jadi Anda jam 9 itu harus sudah login. Itu nanti saya hitung Anda sudah hadir. Ya, walaupun Anda jam 9 login, kemudian jam 9:10 Anda log out, nggak apa-apa. Yang penting Anda ada di dalam daftar kehadiran itu, nanti saya bisa memonitor Anda loginnya jam berapa ya itu. Nah, kecuali kalau Anda mengerjakan tugas langsung di elok, maka pasti Anda akan login sejak awal sampai selesai mengerjakan, dan itu nanti terlihat. Jadi Anda berapa menit, berapa jam berada di elok, itu nanti termonitor ya. Saya bisa mengetahui kehadiran saudara di elok itu. Ya, kecuali kalau Anda misalnya tidak ada tugas di elok, hanya Anda cukup presensi aja, hadir, login, setelah